Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membuat video tutorial bagaimana caranya membuat video presentasi. Jadi saya harap video ini dapat disimak baik-baik supaya teman-teman dapat mengerti bagaimana cara membuat video presentasi secara mandiri. Jadi yang pertama-tama kita dulu harus membuat PowerPoint dari materi yang akan kita presentasikan. Jadi pertama-tama kita masuk ke Google Chrome, lalu kita masuk ke website Canva. Di sini kita ketik canva.com. Setelah kita masuk ke website Canva, di sini kita diperlihatkan dalam beberapa menu seperti menu home, project, template, brand, dan lain sebagainya. Kemudian pada menu home kita masuk pada menu presentation. Kita klik seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih template yang bisa kita gunakan untuk membantu kita membuat presentasi berdasarkan materi yang akan kita paparkan. Jadi di sini ada beberapa template yang menggunakan gambar mahkota atau template yang pro. Saran saya jangan menggunakan template ini karena template ini berbayar. Tapi template seperti ini yang tidak ada gambar mahkotanya bisa kita gunakan. Caranya kita klik titik 3, lalu kita klik Apply Style to Pack. Seperti ini. Jadi setelah itu kita bisa edit, kita bisa ganti kata-katanya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi setelah kita membuat PowerPoint-nya, kita akan melakukan presentasi secara mandiri menggunakan aplikasi yang lain. Jadi di sini saya sudah buat PowerPoint-nya seperti ini. Di sini judulnya Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara, tapi di sini judulnya salah, saya akan ganti seperti ini. Jadi judul presentasi saya adalah Perkembangan Nasionalisme di Vietnam dan Indonesia. Di sini kita bisa melihat slide yang telah saya buat. Nah, setelah itu kita bisa unduh juga slide yang telah kita buat ini, bisa kita unduh saya dengan kita klik share. Teman-teman, setelah kita melakukan pengunduhan dan kita akan melakukan presentasi, teman-teman bisa melakukan presentasi mandiri dengan wajah teman-teman bisa kelihatan di layar. Caranya seperti ini, kita klik present, lalu kita klik hadir dan mencatat, lalu kita klik berikutnya. Kemudian pergi ke studio rekaman, kita klik. Lalu di sini ada muncul suatu notifikasi, kita klik saja izinkan kali ini. Tapi saya tidak akan presentasi menggunakan Canva, saya menggunakan aplikasi yang lain. Setelah kita sudah menyelesaikan PowerPoint tadi, sini kita akan melakukan presentasi mandiri sambil merekam layar supaya backgroundnya PowerPoint kita dan wajah kita juga terlihat pada saat kita sedang melakukan presentasi. Jadi sini saya menggunakan aplikasi yaitu aplikasi OBS Studio. Jadi teman-teman bisa unduh di Google Chrome untuk mengunduh aplikasi OBS Studio. Setelah diunduh, kita buka seperti ini. Sini saya sudah buka. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Jadi di sini kita tambahkan ada beberapa poin yang harus kita tambahkan. Di sini kita klik tanda tambah. Yang pertama, yang penting adalah kita harus menambahkan audio input capture. Nanti kita klik saya di sini, tapi saya tidak akan klik karena sebelumnya sudah saya tambahkan. Kemudian audio output capture, kemudian display capture, dan yang terakhir adalah video capture device. Ini harus kita tambahkan. Kenapa? Karena supaya untuk bisa merekam suara kita, kemudian juga merekam wajah kita, untuk memvideokan wajah kita sedang presentasi, kemudian juga untuk merekam layar. Setelah kita tambahkan, di sini akan muncul audio input capture, audio output capture, video capture device, dan display capture. Di sini saya belum mengaktifkan kameranya.
belum muncul wajah saya di sini. Ini adalah layar laptop kita. Jadi saya di sini saya hidupkan. Nah, di sini muncul wajah saya. Setelah wajah kita sudah muncul, kita bisa langsung buka Canva tadi untuk presentasi sambil merekam. Oke teman-teman, setelah melakukan presentasi dan melakukan perekaman menggunakan aplikasi OBS Studio, kita masuk kembali pada aplikasi OBS Studio-nya. Setelah kita masuk pada aplikasinya, kita klik File, kita klik Show Recordings. Nah, di sini akan muncul file presentasi yang telah kita buat tadi, atau file rekaman presentasi yang kita lakukan tadi menggunakan aplikasi OBS Studio. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan perekaman presentasi mandiri menggunakan aplikasi OBS Studio, dan bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mempresentasikan mengenai perkembangan nasionalisme di Vietnam dan di Indonesia. Yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu pengertian nasionalisme. Di sini saya mengutip pengertian nasionalisme dari beberapa ahli. Yang pertama ada Ernest Renan. Ernest Renan ini adalah seorang filsuf dan sejarawan terkenal asal Prancis. Jadi dia mengemukakan bahwa nasionalisme adalah kehendak untuk hidup bersama dan kesepakatan untuk melanjutkan kehidupan bersama. Nah, setelah itu demikian, Mbak. Nah, setelah itu kita bisa tutup filenya seperti ini, kita close saja, tapi di sini saya tidak akan close. Nah, di sini kita bisa melihat begitulah cara untuk membuat presentasi secara mandiri menggunakan aplikasi OBS Studio. Dimulai tadi dari membuat PowerPoint menggunakan Canva, kemudian menggunakan aplikasi OBS Studio untuk merekam presentasi kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat kepada kalian semua. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan nasionalisme di Vietnam dan di Indonesia. Perkembangan nasionalisme di Indonesia mulai tumbuh pada awal abad ke-20 sebagai respons terhadap penjajahan Belanda yang sudah berlangsung ratusan tahun. Kesadaran nasional muncul terutama di kalangan kaum terpelajar yang mendapatkan pendidikan ala barat. Organisasi seperti Budi Utomo 1908, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927 menjadi pelopor pergerakan nasional. Puncaknya adalah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menegaskan semangat persatuan serta proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 sebagai hasil dari perjuangan panjang melawan kolonialisme. Di sisi lain, nasionalisme di Vietnam juga tumbuh sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan, terutama oleh Prancis. Tokoh utama dalam gerakan nasional Vietnam adalah Ho Chi Minh, yang menggabungkan semangat kebangsaan dengan ideologi komunisme. Ia mendirikan Partai Komunis Vietnam dan memimpin perjuangan bersenjata melawan Prancis, yang akhirnya menang dalam pertempuran Dien Bien Phu pada tahun 1964. Vietnam mendeklarasikan kemerdekaan pada 2 September 1945, namun perjuangan yang berlanjut hingga mengusir penjajahan asing sepenuhnya. Meskipun pendekatan perjuangan yang berbeda, Indonesia cenderung diplomatis dan Vietnam lebih militan. Kedua negara menunjukkan semangat nasionalisme yang kuat dalam melawan penjajah. Kesamaan latar belakang seperti penjajahan yang panjang, penderitaan rakyat, dan pengaruh pemikiran modern turut mendorong munculnya kesadaran nasional. Hingga kini, perjuangan mereka menjadi inspirasi bahwa nasionalisme adalah kekuatan penting dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian sebelum kita berlanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian nasionalisme. Di sini saya mengutip pendapat para ahli. Saya akan kutip dua ahli, yaitu pendapat dari Ernest Renan dan Hans Kohn. Ernest Renan adalah seorang filsuf dan sejarawan asal Prancis yang terkenal dengan pidatonya berjudul What is a Nation pada tahun 1882. Menurut Renan, nasionalisme bukanlah semata-mata persoalan ras, bahasa, agama, atau wilayah geografis, melainkan lebih pada kehendak untuk hidup bersama sebagai satu bangsa. Ia menekankan pentingnya kehendak untuk hidup bersama, a will to live together, dan warisan sejarah bersama sebagai dasar terbentuknya suatu bangsa. Renan berpendapat bahwa sebuah bangsa dibentuk oleh dua hal utama, yaitu ingatan kolektif terhadap masa lalu
termasuk penderitaan dan pengorbanan bersama, serta keinginan untuk terus hidup bersama di masa depan. Ia menolak pandangan bahwa faktor objektif seperti etnis atau bahasa merupakan satu-satunya unsur dalam pembentukan bangsa. Dalam pandangan Renan, nasionalisme bersifat subjektif, emosional, dan erat kaitannya dengan kesadaran historis serta loyalitas terhadap komunitas nasional. Artinya, bangsa adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh kehendak dan semangat rakyatnya, bukan semata oleh kondisi biologis atau geografis. Berbeda dengan Renan, Hans Kohn memberikan pendekatan yang lebih sistematis dan historis terhadap pengertian nasionalisme. Sebagai seorang sejarawan dan ahli politik kelahiran Ceko, Hans Kohn memberikan dua jenis nasionalisme, nasionalisme Barat dan nasionalisme Timur. Nasionalisme Barat yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika cenderung bersifat sipil, rasional, dan inklusif, sedang nasionalisme ini menekankan prinsip-prinsip kebebasan, hukum, dan partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa. Dalam pandangan ini, bangsa dibentuk atas dasar kesamaan ide dan nilai politik. Sebaliknya, nasionalisme Timur menurut Hans Kohn berkembang di wilayah Eropa Timur, Asia, dan Afrika, dan bersifat lebih etnis, emosional, serta eksklusif. Nasionalisme jenis ini sering muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme atau dominasi asing. Ia didasarkan pada ikatan darah, bahasa, dan budaya tradisional. Hans Kohn melihat bahwa nasionalisme bisa menjadi kekuatan positif dalam membangun identitas dan kemerdekaan suatu bangsa, tetapi juga bisa menjadi sumber konflik jika terlalu eksklusif dan menutup diri dari perbedaan. Oleh karena itu, pemahaman Hans Kohn membantu kita melihat bahwa nasionalisme tidak bersifat tunggal, melainkan sangat bergantung pada konteks sejarah dan sosialnya. Kemudian, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan faktor pendorong nasionalisme. Yang pertama, penjajahan bangsa Barat, yaitu Belanda, Spanyol, Prancis, Inggris, dan lain-lain. Penjajahan oleh bangsa-bangsa Barat membawa penderitaan dan ketidakadilan yang berkepanjangan bagi rakyat di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam, kerja paksa, dan diskriminasi rasial menimbulkan kesadaran kolektif di kalangan rakyat untuk melawan dan membebaskan diri dari penjajahan. Penindasan yang terus-menerus justru membangkitkan semangat persatuan dan keinginan untuk membentuk bangsa yang merdeka dan berdaulat, yang menjadi landasan lahirnya nasionalisme. Faktor yang kedua yaitu pengaruh Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kedua perang dunia membawa dampak besar bagi negara-negara terjajah, termasuk Indonesia. Perang Dunia I melemahkan kekuatan Eropa, sementara Perang Dunia II memunculkan harapan akan berakhirnya kolonialisme setelah negara-negara imperialis seperti Belanda dan Inggris kehilangan kekuatan. Selain itu, kekalahan negara-negara penjajah di tangan Jepang dan kemudian munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah pasca perang memperkuat semangat nasionalisme dan memberikan momentum bagi perjuangan meraih kemerdekaan. Yang ketiga, penyebaran ide-ide modern seperti demokrasi, HAM, dan sosialisme. Masuknya ide-ide modern dari Barat seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan sosialisme memberikan inspirasi baru bagi masyarakat terjajah. Gagasan-gagasan tersebut menemukan kesadaran akan pentingnya kebebasan, persamaan hak, dan pemerintahan oleh rakyat. Hal ini mendorong rakyat untuk memperjuangkan hak mereka atas kemerdekaan dan menolak sistem penjajahan yang dianggap menindas dan tidak manusiawi, sehingga memperkuat semangat nasionalisme di kalangan rakyat dan elit terpelajar. Faktor yang keempat yaitu pendidikan Barat dan tokoh-tokoh terpelajar. Pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial justru melahirkan generasi terpelajar yang kritis terhadap penjajahan. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir memanfaatkan pengetahuan mereka untuk menyadarkan rakyat akan pentingnya persatuan dan kemerdekaan. Mereka menjadi pelopor gerakan nasional dan mampu menyebarkan ide-ide perlawanan melalui tulisan, pidato, dan organisasi, sehingga membentuk kesadaran nasional di kalangan masyarakat luas. Faktor yang kelima yaitu pengaruh gerakan nasionalisme di dunia. Pengaruh gerakan nasionalisme dunia. Gerakan nasionalisme yang muncul di berbagai negara seperti India, Mesir, dan Filipina memberikan inspirasi bagi bangsa Indonesia maupun Vietnam untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Keberhasilan tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi dalam melawan penjajahan Inggris menunjukkan bahwa perlawanan terhadap kolonialisme adalah mungkin dan sah. Solidaritas antar bangsa terjajah dan munculnya forum internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa
turut mendorong semangat nasionalisme di Indonesia sebagai bagian dari arus global perjuangan anti-kolonialisme. Kemudian, kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang membangkitkan semangat nasionalisme di negara Vietnam. Yang pertama, perlawanan terhadap Prancis. Munculnya nasionalisme di Vietnam tidak lepas dari penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh penjajah Prancis sejak abad ke-19. Rakyat Vietnam dipaksa bekerja keras, mengalami diskriminasi, serta kehilangan kendali atas tanah dan sumber daya mereka. Penindasan ini memicu berbagai bentuk perlawanan, baik yang bersifat lokal maupun terorganisir, seperti pemberontakan Chan Phuong dan gerakan Dong Du. Semangat rakyat untuk membebaskan diri dari kolonialisme Prancis menjadi cikal bakal tumbuhnya kesadaran nasional dan identitas kebangsaan Vietnam. Faktor yang kedua yaitu tokoh Ho Chi Minh. Ho Chi Minh merupakan tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Vietnam dan simbol kebangkitan nasionalisme. Ia terinspirasi oleh ide-ide sosialisme dan anti-kolonialisme selama pengembaraan di luar negeri, termasuk di Prancis dan Uni Soviet. Ho Chi Minh mendirikan Partai Komunis Indochina dan menjadi motor utama dalam menyatukan rakyat Vietnam untuk melawan penjajahan Prancis. Kepemimpinannya yang visioner dan kemampuannya menggalang massa menjadikan Ho Chi Minh sebagai ikon perjuangan nasional Vietnam yang sangat berpengaruh. Faktor yang ketiga yaitu pembentukan Viet Minh. Pada tahun 1941, Ho Chi Minh bersama tokoh-tokoh nasionalis lainnya membentuk Viet Minh atau Liga Kemerdekaan Vietnam sebagai organisasi perlawanan terhadap penjajahan Prancis dan pendudukan Jepang. Viet Minh berhasil menyatukan berbagai elemen masyarakat Vietnam, baik kaum komunis maupun nasionalis, dalam satu gerakan yang fokus pada kemerdekaan nasional. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Viet Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam pada 2 September 1945 dan menjadi kekuatan utama dalam perjuangan melawan kembalinya Prancis, menandai puncak dan semangat nasionalisme yang telah lama tumbuh di Vietnam. Kemudian kita akan berbicara dan saya akan menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa yang membangkitkan semangat nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan terhadap Belanda menjadi tonggak awal tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Meskipun awalnya bersifat lokal dan tersebar seperti perlawanan di Ponegoro, Patimura, dan Imam Bonjol, semua perjuangan tersebut menunjukkan semangat rakyat untuk mempertahankan tanah air dari penjajahan. Meski sering mengalami kekalahan karena kurangnya persatuan, perlawanan ini menumbuhkan kesadaran bahwa perjuangan harus dilakukan secara bersama-sama sebagai bangsa, bukan sekadar kelompok atau daerah, yang kemudian menjadi dasar semangat nasionalisme Indonesia. Yang kedua, Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada 28 Oktober 1928 merupakan momen penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Dalam kongres tersebut, pemuda-pemuda dari berbagai suku, agama, dan daerah sepakat untuk mengikrarkan satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa dan satu bahasa, Indonesia. Ikrar ini menjadi simbol persatuan dan identitas nasional yang melampaui perbedaan etnis dan kedaerahan. Sumpah Pemuda menegaskan tekad generasi muda untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara kolektif sebagai satu bangsa. Yang ketiga, Proklamasi 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi puncak perjuangan nasionalisme rakyat Indonesia. Setelah bertahun-tahun dijajah oleh Belanda dan mengalami masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia akhirnya menyatakan kemerdekaannya secara resmi melalui pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Proklamasi ini bukan hanya menjadi simbol bebasnya Indonesia dari penjajahan, tetapi juga bukti nyata bahwa semangat nasionalisme yang telah tumbuh sejak lama akhirnya mencapai tujuannya, berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Demikian yang dapat saya sampaikan berdasarkan materi yang telah saya sampaikan tadi mengenai perkembangan nasionalisme di Vietnam dan di Indonesia. Kita dapat menarik kesimpulan yang pertama, nasionalisme menjadi kekuatan besar untuk mengakhiri kolonialisme di Asia Tenggara. Dan yang kedua, membuka jalan bagi kemerdekaan dan pembentukan negara modern. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.